Partai Persatuan Pembangunan tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Hal tersebut membuat partai berlambang Ka'bah ini gagal lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2024. Sejumlah pentolan partai menyayangkan dan menyatakan prihatin tidak lolosnya P3 ke Senayan pada pemilu tahun ini. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Zainud Tauhid Saadi bahkan meminta elit partai untuk meminta maaf serta mengundurkan diri dari jabatan mereka. Sementara Ketua Bapilu P3 yang juga Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan evaluasi hendaknya disampaikan pada forum yang tepat. Ia menyinggung soal muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang bisa dijadikan ajang para kader menyampaikan usulan tersebut. Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendesak Dewan Pimpinan Pusat atau DPP segera melakukan muktamar pada tahun ini guna mengevaluasi hasil pemilu 2024. Sementara DPP menyebut berdasarkan hasil Rakernas DPW se-Indonesia disepakati muktamar akan berlangsung pada 2025 mendatang. Lalu benarkah desakan ini guna merubah arah partai berlambang Ka'bah ini jelang pelantikan presiden yang baru atau kepentingan pilkada? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber, ada juru bicara PLT Ketua Umum P3 Imam Priyono, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Ray dan Mas Imam, apa kabar? Waalaikumsalam, Bung. Bang Bram. Baik. Bung Ray. Dan kami juga telah mencoba untuk menghubungi Dewan Majelis dari P3, namun belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Jadi langsung saja saya ke Mas Imam terlebih dahulu. Jadi kita publik sudah mengetahui bagaimana respon dari DPP menyatakan akan 2025 dengan Rakernas yang kemudian Anda juga menyebutkan di banyak media, begitu Mas Imam. Jadi artinya hanya akan saling kuat-kuatan narasi atau mencoba mencari jalan tengah bersama dengan Dewan Majelis begitu? Yang pertama, kalau majelis saya rasa sudah clear pada 6 Juni 2024, Alhamdulillah P3 telah melakukan rapat pimpinan nasional, dihadiri oleh pengurus harian DPP P3, dihadiri oleh seluruh ketua DPW, sekretaris dari seluruh Indonesia, dihadiri oleh sejumlah pimpinan majelis hampir lengkap, kecuali Mas Romi saat itu beliau masih berada di luar negeri untuk aktivitas pribadi, kalau saya tidak salah. Dan pada momen tersebut memang telah dibicarakan hal-hal yang dirasa kontemplatif, evaluatif, secara demokratis. Semua pihak di podium bicara dengan nyaman, menyampaikan hal-hal. Tetapi kalau mengenai periodisasi kepengurusan Pak Mardiono, memang secara legal beliau akan menjadi PLT Ketua Umum sampai 2025, begitu ya. Dan insya Allah ini ternyata difahami secara mufakat oleh forum tersebut. Dan saya pada kesempatan yang baik ini sebenarnya ingin menyampaikan misalnya, kalau ada yang mengutarakan bentuk pertanggungjawaban Pak Mardiono terhadap hasil legislatif itu adalah mundur, kami merasa itu aspirasi yang kami dengar, aspirasi yang menjadi pertimbangan, tetapi seluruh entitas P3 pada Rapimnas tersebut menyadari bahwa sebenarnya Ketua Umum P3 Bapak Muhammad Mardiono telah menjalankan organisasi ini sekuat tenaga sejauh yang beliau bisa lakukan. Itu pertama. Yang kedua, mundur jangan-jangan bukan solusi, karena bayangkan di saat pilkada sudah ada di depan mata, apabila beliau mundur kemudian P3 pada suasana misalnya tidak solid, ini akan sangat menyulitkan para kader maupun non-kader yang akan berkontestasi melalui P3 di pilkada ke depan. Jadi kepentingan tidak mundur Pak Mardiono adalah kepentingan P3, kepentingan bangsa, karena pilkada harus diisi oleh kontestan-kontestan yang mumpuni, yang mapan, dan tidak diganggu oleh agenda-agenda internal sebagian pihak mungkin punya agenda tertentu. Nah, Mas Imam, jadi artinya yang masih menyuarakan di publik bahwa mendesak adanya segera muktamar begitu, ini yang belum terjembatani atau sebetulnya kemarin juga turut hadir begitu pada Rakernas? Bisa Mas Bram periksa, silakan diinvestigasi. Kebetulan sebagian besar dari yang bersuara di publik menginginkan Pak Muhammad Mardiono untuk misalnya menggelar muktamar di 2025 adalah pihak-pihak yang tidak ada di struktur,
pihak-pihak yang mungkin merasa punya pandangan berbeda dan kami menilainya ini dinamika organisasi dan bisa dipastikan ini sebenarnya suara yang tidak dominan karena 38 DPW sebagai pemilik suara sesuai dengan konstitusi partai dan elemen-elemen partai lain yang memiliki hak suara insya Allah cukup solid mendukung kepemimpinan Pak Mardiono hingga 2025 bukan untuk kepentingan Pak Mardiono tetapi untuk kepentingan P3 untuk memastikan P3 ini tidak pecah belah. Banyak partai yang tidak eksis itu bukan karena misalnya kasus korupsi. Ya walaupun kita sangat tidak suka terhadap kasus korupsi, tapi banyak partai tenggelam, terbenam karena kepengurusannya pecah. Oke. Itu yang sangat dijaga oleh Pak Mardiono. Dan Jadi Pak Mardiono menurut ingin Anda melakukan transaksi yang mendorong organisasi muktamar dengan ini ada baik-baik. agenda politis kah? Bukan kemudian untuk kepentingan organisasi? Ini partai politik, jadi tentu banyak pihak punya agenda politik. Dan agenda politik ini tentu bisa dibaca dan yang paling penting sebenarnya, Alhamdulillah Pak Muhammad Mardiono sudah bisa mengarus utamakan bahwa kepentingan P3 adalah kepentingan yang paling besar, kepentingan umat adalah kepentingan yang paling besar, perpecahan bukan identitas P3, P3 adalah persatuan dan pembangunan. Baik. Jadi miris kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan P3 tetapi sibuk bicara misalnya muktamar di 2024 yang tidak diamini struktur P3. Oke, baik. Saya ke Bang Rey terlebih dahulu kalau begitu. Jadi apa yang bisa publik baca begitu, Bang? Mengapa kemudian harus sekarang? Sebelum pilkada, sebelum pelantikan presiden baru, apa yang bisa kita duga ini kemudian menjadi latar belakang begitu? Ini kan semacam tradisi ya dalam politik Indonesia ya. Kalau pencapaian tidak tercapai lalu digelar muktamar. Itu yang mengakibatkan sebetulnya ya konsolidasi partai, keutuhan partai, kemudian juga keajekan partai itu seringkali terganggu karena selalu dipotong di tengah jalan gitu. Kalau dianggap tidak memadai gitu. Lain cerita kalau memadai, bahkan tidak 2 periode, 3 periode, 4 periode pun ya mereka persilahkan. Itu uniknya tuh. Nggak memadai, potong aja di tengah jalan. Kalau memadai, jangankan 2 periode, 3 periode, 4 periode pun kita persilahkan gitu. Kira-kira begitu tuh. Dan oleh karena itu sebetulnya nggak terlalu mengejutkan kalau di tengah-tengah seperti ini muncul permintaan supaya Pak Mardiono itu diganti, dibuat muktamar, luar biasa, macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi memang perlu disampaikan kepada internal P3, baiknya memang mereka belajar dari setidaknya kan 2 pengalaman di mana mereka selalu kisruh menjelang pelaksanaan atau hajatan politik nasional. Apakah itu pemilu dalam pengertian pemilu legislatif dan pilpres, apakah itu pemilu pilkada. Karena pilkada kita ini kan pilkada nasional kan, bukan lagi pilkada daerah ini sebetulnya. Karena dilakukan secara nasional kan, pada hari yang sama gitu. Nah, dari situ akibatnya kemudian konsolidasi mereka sulit. Ya, kemampuan mereka untuk melakukan pemenangan juga akan sulit itu. Ini kan rentetan dari berbagai peristiwa yang sebelumnya kan. Ya, di mana mereka pecah belah sebelum Pilpres pada 2019, lalu begitu pada menjelang 2024 meski itu di awal gitu ya, dan seterusnya itu. Lalu tiba sampailah pada periode di mana kemudian setengah jalan dari konsolidasi itu ya muncul problem ini gitu. Oke. Nah, saya kira yang paling penting dipahami lagi juga adalah apakah kegagalan ini disebabkan oleh misalnya tidak bekerjanya DPP atau tidak gitu. Itu mungkin pertanyaan bagi saya. Sebab menurut saya ini kalau lihat kronologi peristiwa sampai saat ini gitu ya, ini kan bukan hanya P3 yang mengalami persoalan ini gitu. Ada PDI juga mengalaminya gitu kan, ada Perindo juga mengalaminya gitu. Apa itu? Mengalami di prank gitu loh. Oke. Nah, kan dari awal kan sebetulnya baik P3 maupun PDI maupun juga Perindo mengasumsikan Pak Jokowi akan bersama mereka. Kenyataannya berbeda kan, di tengah jalan gitu. Jadi siapapun menurut saya nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di tengah jalan ini gitu. Jadi kalau misalnya di review ke belakang, kenapa kita berkoalisi dengan PDIP? Ya karena saat itu asumsinya Pak Jokowi bersama dengan PDIP kan, gitu loh kira-kira kan. Bahwa kemudian di tengah jalan last minute dia berbalik arah, siapa yang bisa menduga gitu. Oke, nah, jadi ini menjadi momentum yang tepatkah kemudian untuk bisa mencari dan mengevaluasi begitu, Bang Rey?
Ya, tadi saya agak menyetujui apa yang disebutkan oleh Bung Imam. Dilihat dari agenda nasional, dilihat dari timeline pemilihan ketua baru gitu ya, saya kira ini bukan momentumnya. Ada baiknya P3 sekarang mulai mendisiplinkan dirinya untuk melakukan pemilihan atau pergantian ketua umum sesuai dengan waktu. Oke. Itu perlu juga ya disiplin seperti itu dilakukan sehingga ada kesabaran untuk menunggu masa jabatan yang bersangkutan selesai gitu. Meskipun dianggap kinerjanya sangat tidak memadai. Kecuali yang bersangkutan memang oleh konstitusi nggak mungkin lagi didukung. Misalnya gitu ya, sakit yang berkelanjutan gitu ya, atau melakukan pengkhianatan terhadap partai misalnya gitu ya, Oke, Bang Rey. atau melakukan tindak pidana yang dianggap sangat tidak dapat ditolerir gitu. Oke, Tapi jadi kalau dinamika cuma karena ini misalnya kinerja yang hanya kemudian karena memang berbasis pada evaluasi atau kemudian memang akan berdampak begitu pada kemudian ya pilkada serentak, bagaimana rekomendasi yang berbeda. Kalau Bang Rey bilang kan ini pilkada yang nasional, di banyak tempat begitu Bang. Iya, mungkin maksud Bram itu apakah ini sebetulnya bagian lanjutan dari membuat P3 itu makin merosot. Mungkin itu yang maksud oleh Bram gitu ya. Oke. Bisa jadi ada agenda dari luar yang mencoba terus membuat P3 ini nggak bisa bangkit. Nah, salah satunya adalah menyibukkan mereka dengan urusan internal. Ya, padahal timeline-nya udah jelas. Nunggu beberapa bulan lagi kok selesai gitu. Tapi kan kalau mungkin tarik-tarikannya kuat antara masuk dan tidak gitu, saya kira Pak Mardiono pada momen tertentu juga membuka kemungkinan kok untuk bergabung dengan koalisinya katakanlah misalnya Pak Prabowo. Nah, kecuali misalnya ada arus besar di P3 itu yang menghendaki sebaliknya supaya berada di barisan itu oposisi gitu. Baik. Tapi sejauh yang kita dengar hari ini belum terdengar ada tokoh atau apalagi kelompok gitu ya di P3 itu yang ingin mempertahankan P3 itu di barisan oposisi gitu. Baik. Yang semuanya kelihatan sepaham bahwa jika memungkinkan ada kesempatan untuk bergabung, ya P3 mungkin akan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo gitu. Oke, kalau begitu saya konfirmasi ke Mas Imam, tapi jangan langsung sekarang, karena kami akan jeda sejenak. Usai jeda saya akan tanyakan kepada Mas Imam dan juga meminta kembali analisa dari Bang Rey. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Mas Imam Priyono, Jubir PLT Ketum P3 dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Saya akan ke Mas Imam terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan saya mengkonfirmasi, jadi artinya apakah kemudian desakan ini sangat mungkin begitu merubah arah ataupun rekomendasi-rekomendasi yang sudah ditetapkan pada pengurus hari ini, terutamanya untuk pilkada-pilkada begitu Mas Imam? Alhamdulillah, karena kemarin kita sudah Rapimnas, semua pihak sudah menyampaikan pandangannya, misalnya soal muktamar, 38 provinsi solid mendukung sampai 2025, kemudian Mahkamah juga sebagian besar, dan tentu yang hadir, maksud saya menyatakan juga demikian, jajaran pengurus harian juga demikian. Rasanya secara konstitusi partai kita dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Karenanya pada hari ini justru Pak Mardiono sempat membuat sebuah mekanisme pendaftaran pilkada yang lebih transparan, lebih terbuka dari bawah, diusulkan dari DPC, kemudian DPW, baru DPP, kemudian sedapat mungkin transparan, dan mudah-mudahan karena transparan, insya Allah akan semakin berkualitas. Jadi kalau pertanyaan Mas Bram seperti tadi, insya Allah sesuai dengan konsensus bersama, sesuai dengan kepercayaan dari para ketua DPW, insya Allah Pak Mardiono akan memimpin organisasi ini hingga 2025, bukan untuk kepentingan pribadinya. Beliau tokoh yang sudah selesai, 26 tahun menjadi tokoh di P3, dari DPC, kemudian pernah menjabat wakil ketua umum, pernah menjabat Bapilu, pernah menjadi koordinator wilayah seluruh Indonesia, sekarang menjadi PLT ketua umum. Sebenarnya beliau sudah selesai. Apakah lanjut atau tentu ini sangat bergantung oleh dinamika di internal P3. Tapi transisi kepemimpinan bukan dengan cara jatuh menjatuhkan, ini yang ingin sekali diberikan Pak Mardiono menjadi legacy beliau. P3 akan melalui transaksi kepemimpinan dengan cara yang baik,
dan akan menjadi contoh. Ini adalah partai yang cukup senior dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh ke depan. Oke, kalau begitu saya ingin mengkonfirmasi pada Anda, Mas Imam. Jadi artinya P3 hari ini memang akan merapat kepada pemerintahan Prabowo Gibran atau akan tetap bersama dengan koalisi yang lama bersama PDIP atau kemudian bersama dengan mereka ataupun partai-partai yang memang mengambil sisi oposisi begitu atau di luar dari koalisi Indonesia Maju. Misalkan Jawa Timur akan bersama dengan PKB, akan lebih dekat dengan PDIP rasanya. Bagaimana kemudian Anda menjawab itu? Topik ini memang belum dibahas secara mendalam dan belum diputuskan oleh pimpinan P3, tetapi memang diskursus internal terus dibangun, itu satu hal. Hal kedua, Pak Mardiono punya hubungan baik dengan semua pihak. Pak Mardiono, DPP P3, sebuah organisasi yang sangat dewasa, melihat politik adalah ideologis, begitu ya. P3 adalah salah satu partai yang saya rasa tindak tanduknya itu bukan ansih soal menang kalah, tetapi lebih pada values, etika, moral, sehingga tadi Bang Rey sampaikan ya, seringkali ada pilihan-pilihan politik yang tidak mudah, misalnya pada pemilihan presiden. Kita secara mufakat sudah misalnya menetapkan calon A, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Kemudian pada perjalanannya ada realitas politik kita belum menang. Apakah itu sebuah hal yang perlu dievaluasi? Itu perlu dievaluasi. Tetapi kita telah menjalaninya dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang etik, dan ini saya rasa sumbangsih P3 bagi demokrasi Indonesia, fatsun-fatsun politik selalu dihormati oleh P3. Mudah-mudahan ini bisa jadi menjadi contoh. kalau ada yang menganggap bahwa dinamika ini kemudian untuk lebih mendekatkan P3 kepada pemerintahan yang nanti Prabowo Gibran begitu? Kalau bicara ingin di pemerintahan atau tidak, tentu membangun bangsa butuh semua pihak atau butuh banyak pihak, walaupun tentu ruang oposisi harus terus dibuka. Tetapi P3 siap insya Allah terhadap semua kemungkinan, dan P3 punya hubungan yang sangat baik dengan sejumlah polar politik di Indonesia. Dan misalnya tidak bisa dipungkiri, Bapak Muhammad Mardiono saat ini juga masih menjadi utusan khusus Presiden, bidang tahanan pangan dan kemiskinan. Dan pada saat yang bersamaan, Pak Mardiono juga tetap memiliki hubungan yang baik dengan partai-partai yang kemarin mengusung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Jadi memang realitas politik ke depan masih terus ditimbang, masih terus dibicarakan oleh pimpinan-pimpinan P3, dan nanti pada forum selanjutnya insya Allah akan lebih terang benderang. Tapi hari ini memang kami masih terus menilai mana yang paling baik untuk perjalanan bangsa ini. Baik, saya ke Bang Rey kalau begitu. Jadi artinya Bang Rey, kalau ada yang bernarasi bahwa ketika dinamika ini terjadi lebih mendekatkan, lebih clear begitu menyatakan posisi P3 yang mungkin lebih diinginkan dekat dengan pemerintahan yang baru? Iya bisa saja, cuma seperti yang saya sebutkan tadi, bagi Pak Mardiono sih kalau itu masalahnya, Pak Mardiono ini kan kelihatan tidak menutup kemungkinan untuk berkomunikasi dengan pihak manapun gitu. Sehingga kelihatan apa namanya itu ya, baik ke Kim maupun ke oposisi, dua-duanya setara aja bagi Pak Mardiono gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau kita lacak-lacak lagi mereka yang menyuarakan, taruhlah misalnya dilakukan secepatnya evaluasi terhadap Pak Mardiono ini, juga kita nggak mendengar mereka untuk menyebut kita berada di non pemerintahan deh gitu, atau kita berada di oposisi gitu. Kayaknya bukan itu isunya gitu. Saya lihat meskipun ada yang mendorong itu, bisa saja ada yang mendorong itu ya. Nah, yang saya lihat itu ada dua isunya ini. Isu pertama adalah bagaimana membuat P3 itu sibuk ya, sehingga lagi-lagi akan mengalami tanda kutip apes di dalam Pilkada 2024 ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini mungkin bagian dari strategi untuk ya muncul sebagai lawan atau kandidasi bagi Pak Mardiono lah misalnya untuk muktamar tahun 2025 yang akan datang gitu. Sehingga dengan begitu orang sudah menyadari bahwa besar kemungkinan ada tanda kutip lah ya kompetitornya Pak Mardiono menjelang suksesi tahun 2025 yang akan datang. Jadi kelihatan akan ke sana. Jadi dari sekarang dipupuk citra ya dengan segala macam isu yang menyebutkan kegagalan ya dan seterusnya itu, lalu mungkin akan perlahan nanti akan dimunculkan tokoh yang atau alternatif, tetapi tetap dalam koridor apa yang disepakati, yaitu misalnya muktamar dilakukan pada tahun 2025 yang akan datang. Jadi siapa ini yang kemudian hari ini terlihat begitu Bang sebagai penantang?
Saya kira belum akan muncul. Yang paling penting itu kan membuat dulu imajinasi, bayangan, ataupun mengecek isu ini kira-kira cocok nggak bagi warga P3 gitu. Kalau misalnya diintroduksi terus-menerus isu kegagalan Pak Mardiono dalam mengelola partai sepanjang Pilpres dan Pileg 2024 ini gitu. Nah dari situ kalau udah kebaca arusnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, perlahan-lahan akan muncul tokohnya gitu. Oke, baik. Terakhir, jadi artinya Pilkada nanti akan menjadi penentu bagi pengurusan kali ini, Bang Rey? Iya, bagi Pak Mardiono saya kira ya. Jadi kalau Pak Mardiono mampu setidaknya menahan atau menaikkan tingkat kemenangan katakanlah calon-calon yang didukung oleh P3, itu tentu saja poin positif bagi Pak Mardiono. Tapi sebaliknya kalau lagi mengalami kemunduran gitu ya, banyak kader P3 atau calon yang dicalonkan oleh P3 mengalami kekalahan di pilkada, nah itu dia, itu menjadi poin tambahan negatif menjelang suksesi 2025 yang akan datang gitu. Oke, baik Mas Imam. Jadi kalau ini kemudian menjadi pertaruhan terakhir begitu bagi pengurusan Pak Mardiono, akan seperti apa nanti kemudian? Pak Mardiono tentu akan berkomitmen menjaga marwah P3. Dan pada kesempatan yang baik hari ini sebenarnya saya ingin menghimbau kepada seluruh elemen P3, mari kembali ke rumah besar gitu ya. Ini partai kita bersama dan tolong dibayangkan ya kalau Anda semua sedang misalnya menjadi calon kepala daerah dari P3. Kemudian partai tempat Anda berlabuh suasananya tidak kondusif. Apakah Anda akan mudah untuk mencari pasangan Anda atau mencari teman koalisi? Tentu tidak. Jadi kami sangat menghimbau, mari teman-teman yang mungkin belum sejalan atau beda perspektif untuk menyelesaikannya secara konstitusi partai, kembali lagi ke partai dan kita bicara dan mudah-mudahan ada solusi-solusi terbaik apabila misalnya ada hal-hal yang dirasa belum pas gitu ya, dan ruang diskusi dan demokrasi saya rasa juga masih terbuka di P3. Mari kita jaga citra partai. Terima kasih. Oke, kami publik tentu menunggu bagaimana akhir dari dinamika ini dan apakah itu akan berdampak pada Pilkada dan juga P3 pada November mendatang. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mas Imam Priyono, Jubir PLT Ketua Umum P3, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa Mas Bram, Bung Rey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presiden Joko Widodo membantah wacana korban judi online, yaitu keluarga pelaku dapat menjadi penerima bantuan sosial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.